Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkapkan catatan mereka yang menunjukkan adanya 15 prajurit terlibat dalam kasus korupsi sejak tahun 2014. Menurut ICW, angka tersebut meliputi anggota TNI aktif dan yang sudah purnawirawan. 15 orang tersebut berkaitan dengan 8 perkara korupsi. Meski jumlah kasus dan pelaku terbilang kecil, korupsi militer ini menimbulkan kerugian negara mencapai 24,76 triliun rupiah. Demikian keterangan ICW pada Rabu 19 Maret 2025. Dalam sekitar 10 tahun, angka 24,76 triliun rupiah tersebut ternyata setara dengan 50% kerugian negara dalam tren vonis penindakan korupsi tahun 2022 yang melibatkan 2.249 terdakwa. Selain menimbulkan kerugian negara fantastis, korupsi militer tersebut juga disertai nilai suap sebesar 89,35 miliar rupiah, ujar ICW. Lebih lanjut, mereka juga mengungkapkan dari 15 pelaku, 13 orang diantaranya berpangkat perwira dan 2 lainnya merupakan bintara. Sayangnya, ICW mencatat dari 15 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, hanya 10 orang yang akhirnya menjalani persidangan di pengadilan militer. Pengadilan militer menyidangkan 6 orang anggota militer dan pengadilan tindak pidana korupsi menyidangkan 4 orang, ucap ICW. Untuk itu, ICW menyatakan penolakan terhadap RUU TNI yang saat ini disiapkan DPR RI. Sebab RUU TNI dinilai berpotensi membuka ruang konflik kepentingan dan impunitas terhadap anggota militer yang terjerat kasus korupsi. Dengan begitu, ICW mendesak DPR RI untuk menghentikan proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI karena dilakukan secara tertutup, tidak partisipatif dan rawan politik transaksional. Anggota militer aktif harus kembali ke barak dan tidak boleh menempati jabatan sipil agar tidak ada konflik kepentingan dan melanggengkan impunitas, tandas ICW. Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah pada Selasa, 18 Maret 2025 kemarin, kompak menyetujui untuk membawa revisi Undang-Undang TNI ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam pengambilan keputusan tingkat 1 yang digelar di gedung DPR RI pada Selasa, dihadiri perwakilan pemerintah. Di antaranya adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Wakil Menteri Pertahanan Dodi Ermawan Taufanto, serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono. Dalam pengambilan keputusan, 8 fraksi menyetujui revisi Undang-Undang TNI untuk segera disahkan dalam rapat paripurna. Sebelum pengambilan keputusan, masing-masing perwakilan fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi secara terbuka. Kemudian, Ketua Komisi 1 DPR RI, Putut Adianto mengambil keputusan terhadap revisi Undang-Undang TNI. Komisi 1 bersama pemerintah menyetujui revisi Undang-Undang TNI dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya, saya mohon persetujuannya apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Apakah dapat disetujui? Tanya Utut. Setuju, jawab kompak anggota yang hadir. Sebelumnya, 3 fokus utama revisi Undang-Undang TNI adalah Pasal 3, Pasal 53, dan Pasal 47, serta ada tambahan pada Pasal 7 ayat 2 tentang operasi militer selain perang. Pasal 3 mengatur terkait kedudukan TNI, di mana penegasan pengerahan dan penggunaan kekuatan militer di bawah Presiden, serta mengatur kebijakan dan strategi pertahanan, serta dukungan administrasi. Berkaitan dengan aspek perencanaan strategis, TNI berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Lalu, ada Pasal 53 mengubah batas usia pensiun berdasarkan pangkat. Dalam undang-undang saat ini, batas usia pensiun dibagi menjadi 2 klaster, yakni 58 bagi perwira dan 53 bagi tamtama dan bintara. Sementara dalam revisi Undang-Undang TNI berdasarkan naskah DIM, batas usia pensiun dirinci kembali berdasarkan pangkat. Rinciannya yakni sebagai berikut. Bintara dan tamtama paling tinggi 55 tahun, perwira sampai pangkal kolonel paling tinggi 58 tahun, perwira bintang 1 paling tinggi 60 tahun, perwira bintang 2 paling tinggi 61 tahun, dan perwira bintang 3 paling tinggi 62 tahun.
Sementara, perwira bintang 4 paling tinggi 63 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun maksimal 2 kali. Kemudian, pasal 47 tentang penempatan prajurit TNI di kementerian atau lembaga. Ada penambahan kementerian atau lembaga yang dapat ditempati oleh prajurit TNI aktif menjadi 15, yaitu kementerian atau lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Cyber dan atau Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Search and Rescue Nasional, Narkotika Nasional, Pengelola Perbatasan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Dalam pembahasan, ada dinamika yang awalnya 16 kementerian atau lembaga, tetapi Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut. Kemudian, perubahan pada pasal 7 ayat 2 ditambah operasi di luar militer, yaitu pertahanan cyber. Awalnya diusulkan ada 2 tambahan, selain pertahanan cyber juga bidang narkotika. Tetapi belakangan penugasan di bidang narkotika dicabut.